Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ada informasi dari Fabrizio Romano yang menurut gua menarik untuk diangkat di video kali ini. Jean-Claire Todibo disebutkan ini untuk saat ini ya, kemungkinannya tidak ada untuk ke Manchester United karena Jean-Claire Todibo disebutkan oleh Fabrizio Romano ini kan dimiliki atau merupakan pemain dari OGC Nice, dan OGC Nice ini dimiliki oleh Ineos. Ineos juga menjadi co-owner dari Manchester United, dan OGC Nice serta Manchester United ini akan berlaga di kompetisi yang sama di Eropa untuk musim depan, yaitu adalah Europa League. Oleh karena itu, menurut aturan dari UEFA, ini tidak bisa terjadi. Namun Manchester United dan juga OGC Nice, artinya Ineos, ini sedang berusaha untuk katakanlah melakukan pertemuan atau mungkin melobi UEFA terkait dengan hal ini. Namun menurut Fabrizio Romano, kesepakatannya atau kemungkinannya kali ini bersifat off, atau sangat kecil untuk bisa terjadi. Jean-Claire Todibo sendiri disebutkan diminati oleh beberapa klub, termasuk dari klub di Inggris, disebutkan Aston Villa oleh Fabrizio Romano, serta ada beberapa klub lain di Eropa yang juga berminat nih terhadap pemain Prancis berposisi center back sebelah kanan. Manchester United sendiri di musim panas tahun lalu nyaris mendaratkan Jean-Claire Todibo, tapi pada saat itu menunggu status dari Harry Maguire yang nyaris ke West Ham. Pada saat itu batal ke West Ham karena memang ada ketidakcocokan terkait dengan personal terms. Akhirnya Harry Maguire tetap berada di Manchester United dan Jean-Claire Todibo tidak jadi ke Old Trafford. Bagaimana mengenai hal ini? Ya, Manchester United mencari center back sebelah kanan. Seperti sering gue katakan, gue sebenarnya suka Jean-Claire Todibo. Gue mengikuti, bukan selalu melihat ya, tapi dari statistik, data, dan bagaimana misalnya artikel-artikel yang membahas terkait dengan Jean-Claire Todibo. Gue berpikir, ya dia punya potensi yang besar, tapi nampaknya tidak mungkin terjadi saat ini. Menarik, langkah apa yang akan diambil oleh oleh Ineos ya? Akankah Jean-Claire Todibo ditahan di OGC Nice dulu atau seperti apa ini ya? Ini sangat menarik. Nah, ada informasi lainnya juga yang terkait dengan pemain Manchester United ini ya, Mason Greenwood. Disebutkan kalau Manchester United ini menginginkan 40 juta untuk Mason Greenwood. Ada dua klub yang berminat, yaitu adalah Lazio dan juga Juventus, namun ingin menawar di angka 34 juta pounds. Wow, ini menurut gue angka sebenarnya yang termasuk cukup tinggi, di atas 30 juta pounds ya. Juventus sendiri pun saat ini sedang bekerja untuk meraih kesepakatan personal dengan Mason Greenwood. Sepekan gajinya ini 100.000 pounds atau sekitar 120.000 euro, dan kontraknya akan 3 tahun. Dan seperti sering disebutkan juga termasuk oleh Fabrizio Romano ya, bagaimana Mason Greenwood ini akan dijual oleh Manchester United. Ada pendapat ya kan, kenapa tidak ditarik lagi ke Manchester United. Gua dalam hal ini berusaha untuk menganalisa, bukan soal masalah pro atau kontra ya terkait dengan Mason Greenwood, tapi gua lebih menganalisa begini, kenapa Manchester United tidak memilih untuk menarik kembali Mason Greenwood. Ada dua hal menurut gua. Nomor satu adalah bagaimana keputusan dengan Mason Greenwood ini sudah dibikin oleh Manchester United, dan menurut gua ketika keputusan itu dibuat, itu sudah melibatkan banyak pihak, termasuk juga owner dari Manchester United, Glazer. Itu nomor satu. Nomor dua, dengan adanya Ineos, bisa saja sebenarnya ada hal yang diperbarui. Maksud gue adalah mengembalikan Mason Greenwood ke Manchester United. Tapi jangan lupa, dengan apa yang terjadi dengan Mason Greenwood, ada banyak pekerjaan di belakang layar yang harus dilakukan oleh Manchester United.
publisitas mungkin ya, lalu juga bekerja dengan jurnalis, komunikasi, mungkin juga memperbaiki public image dan lain-lain. Ada banyak hal, dan ini juga ada resiko tentu saja dengan penampilan Mason Greenwood sendiri, karena dia tidak akan tampil tanpa atau dengan situasi yang sama seperti misalnya 3 atau 4 tahun yang lalu. Ada hal yang berbeda ya, dan kita tahu bagaimana media Inggris misalnya yang ya kita tahu sendiri ya, kejam-kejam dalam tanda kutip, sehingga Manchester United nampaknya tidak ingin terlalu fokus mengerahkan energi, waktu ataupun mungkin juga biaya ya terkait dengan mengembalikan Mason Greenwood ke Manchester United, sehingga inilah yang diambil keputusan untuk menjual Mason Greenwood. Dan dengan menjual Mason Greenwood dinilai juga ini merupakan hal yang lebih menguntungkan karena bisa mendapatkan income ya kan. Pengaruhnya apa? PSR, FFP, budget juga, ada banyak hal positif. Itu yang gue lihat mungkin ya kenapa Manchester United mengambil langkah ini. Dan dari The Athletic disebutkan bukan hanya Lazio dan juga Juventus, Napoli pun juga tertarik untuk mendatangkan Mason Greenwood. Ada juga klub di Jerman, Spanyol, dan juga Portugal yang memonitor situasi ini. Getafe sendiri juga masih sangat tertarik di Mason Greenwood ya, untuk masa peminjaman yang lebih panjang lagi. Oke, ada kabar lainnya, ini terkait dengan Michael Olise, yang disebutkan Manchester United ini tidak siap untuk men-trigger release clause dari Michael Olise. Berapa release clause-nya? Tinggi sekali ya, 70 juta euro. Manchester United ini masih mengeksplorasi kemungkinan lainnya untuk bisa membuat kesepakatan. Chelsea siap untuk menebus 70 juta euro release clause dari Michael Olise. Dan saat ini mereka yang menjadi pemimpin dalam perburuan untuk mendatangkan Michael Olise. Ya, menurut gua 70 juta sekali lagi ini angka yang sangat tinggi sekali. Ada banyak resiko di sana. Menurut gua Michael Olise pemain bagus. Sama seperti gua lihat banyak pemain-pemain bagus lainnya selama 10-11 musim terakhir ini yang datang ke Manchester United. Akhirnya tidak bisa maksimal. Fans pun juga demikian ya, pemain A, B, C bagus dan lain-lain. Karena prinsipnya menurut gue adalah Manchester United ini klub yang dalam tanda kutip berbeda dengan klub-klub sebelumnya dari pemain-pemain mahal tersebut. Ada hal yang tidak sama, dan sering sekali di hal yang tidak sama inilah mereka terganjal, sehingga mereka tampil luar biasa di klub sebelumnya, datang dengan harga mahal, gaji tinggi juga tidak bisa maksimal di Manchester United. Ada komponen fondasi yang menurut gue tidak atau belum betul di Manchester United yang harus diperbaiki. Balik lagi soal Michael Olise. Kalau angkanya 70 juta menurut gue terlalu tinggi sih ya. Walaupun Manchester United bisa saja mendapatkan income misalnya dari Mason Greenwood ataupun dari Jadon Sancho yang disebutkan oleh Sky, di mana ketika Jadon Sancho nanti lepas, Manchester United juga akan mencari pemain di posisi sayap serang, terutama di sebelah kanan. Michael Olise disebut salah satunya ya. Cuman ya kesepakatan tersebut baru akan bisa tercipta menurut gua, atau usaha untuk mendatangkan Michael Olise, kalau memang sudah ada tawaran konkret untuk Jadon Sancho ataupun juga Mason Greenwood. Artinya sudah ada kepastian income ya dari atau untuk Manchester United. Sampai itu terjadi menurut gua 70 juta ini sangat tinggi sekali angkanya ya, dan ya Manchester United juga masih harus mendatangkan pemain di beberapa posisi yang lain. Ya, Adrien Rabiot, ini kabar terakhir yang akan gue bahas, disebutkan saat ini masih macet nih ya untuk menyepakati kontrak baru di Juventus, karena disebutkan dia menunggu situasi di Manchester United. Oh wow, Adrien Rabiot yang beberapa waktu lalu, beberapa musim yang lalu disebutkan diminati oleh Manchester United, dan sempat juga sudah ada komunikasi yang terjalin, tapi bagaimana ibu ataupun agen dari Adrien Rabiot yang meminta angka gaji terlalu tinggi akhirnya batal dan memperpanjang kontrak dengan Juventus 1 musim saja. Saat ini ada kemungkinan menurut gua bisa didatangkan di Old Trafford. Secara teknis gua melihat Adrien Rabiot pemain luar biasa, pemain senior, punya pengalaman, punya kemampuan juga, dan melihat posisi di mana Adrien Rabiot bermain, menurut gua Manchester United butuh penguatan terutama di sektor tersebut. Melihat juga kemungkinan misalnya ya Casemiro yang masih belum jelas, lalu
siapa namanya, Sofyan Amrabat juga masih belum jelas, termasuk juga Christian Eriksen yang belum jelas. Manchester United bukan hanya butuh kualitas baru tapi juga butuh kuantitas baru di lini tengah. Sehingga kalau menurut gue secara dengan amatiran ya Adrian Rabiot, why not gitu ya, karena dari sisi kualitas dia bagus, dia punya pengalaman yang oke, karakter juga luar biasa. Tinggal masalah teknis nih menurut gua, sama seperti beberapa waktu yang lalu, yaitu adalah gaji. Gimana nih gaji dari Adrian Rabiot? Kalau Veronique Rabiot ataupun juga ibu dari Adrian Rabiot sekaligus juga agennya ya, masih ingin angka yang terlalu tinggi, ya menurut gua Ineos tidak akan melanjutkan sih kesepakatan, terutama saat ini Ineos juga memiliki model transfer yang berbeda ya, kebijakan transfer yang berbeda. Mereka nampaknya tidak ingin terlalu mengikuti tuntutan-tuntutan harga tinggi ataupun juga gaji tinggi dari pemain-pemain ataupun pihak-pihak yang sebenarnya mereka targetkan untuk datang ke Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Semoga semua Sobat Football United dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga, dijauhkan dari mara bahaya ya, dan juga lancar-lancar terus rezekinya, lancar-lancar terus kegiatan positifnya. Sekali lagi jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.